Saya kasih tahu istri saya kalau HP ini nggak bisa dikontak lagi, ya jangan nggak usah dicari, kirim Al-Fatihah aja. Bahwa nyawa saya hilang pun ya itulah berisiko perjuangan. Itulah resiko perjuangan. Itu 93, berarti umur saya 31 tahun. Pak Harto ini nggak benar. Pak Harto apa katakan tidak benar? Saya yang bilang ini nggak benar. Ini Habibie kurang ajar. Wah, bikin surat ke dia. Pak Habibie, saya sangat tidak setuju kalau Bapak hanya mengembangkan pesawat dan kapal. Negaraku negara pertanian, butuh bioteknologi itu aja. Nanti. Nah, 2 minggu kemudian datang ajudannya ke Bogor, manggil Pak, disuruh menghadap. Bagaimana Abang menghadapi karakter JK ini? Nah, ada teman dekatnya beliau. Saya nelpon. Ini orang udah setahun lalu, gua kasih namanya kok nggak jadi-jadi, kan bagus orangnya. Begini Pak, orang ini Pak, kerjaannya setiap jabatan baru dia menikah lagi. Jadi pilihannya sekarang, apakah Pak Prabowo ingin tetap bersama Jokowi dan oligarki, atau mau berpisah dan bersama rakyat? Salam jumpa bagi pemirsa Oheo. Hanya yang hebat kita obrolkan, yang orisinil cuma ada di Oheo. Sampai juga salam jumpa kembali Kakanda, Abang, ya, senior Said Didu. Selamat datang di studio kami, Ustaz. Selamat datang. Nah, bayangkan, udah senior, abang, dan betapa jauhnya. Tapi begitulah hebatnya penghormatan terhadap orang yang hidup lebih duluan. Siap. Di mana kita itu cuma hanya bisa menjadikan yang datang lebih dulu itu sebagai patokan kita untuk melakukan standarisasi. Sudah seperti saya kah dia itu? Saya juga ingin seperti itu gitu. Oke, pemirsa, Said Didu ini kita sudah kenal banyak. Saya tidak perlu, mungkin juga kita ini saya jadi ketakutan bagi mereka yang tidak mengenal Said Didu hari. Said Didu ini adalah, saya tidak perlu membuka terlampau banyak, pasti pemirsa akan mengetahui. Beliau adalah seorang pemerhati sosial, juga beliau adalah seorang warga negara Indonesia yang betul-betul memiliki keinginan ya terhadap kebaikan-kebaikan yang ada di seluruh republik ini, sehingga seluruh kebaikan itu ada di rakyat Indonesia. Said Didu juga adalah tokoh yang betul-betul bukan 1-2 hari munculnya, pemirsa. Kita juga bisa melihat kiprah beliau, kita membuka seluruh sumber-sumber yang terkait dengan online maupun offline. Kita akan melihat bagaimana ketokohan Pak Said Didu ini terbentuk melalui aktivitas beliau. Pak Said Didu, atau Bang, ada satu perkataannya seorang tokoh nasional namanya Tan Malaka. Terbentuk, terbentur, 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 terbentuk. Kira-kira itulah yang kira-kira saya secara pribadi menggambarkan sosok Said Didu. Oke Bang, kita mulai. Siapa sebenarnya Abang ini? Saya orang yang hatinya tidak bisa menerima ketidakadilan depan mata saya. Sejak kecil. Sejak kecil? Sejak kecil. Artinya kalau ada teman yang dizolimi, tapi gimana menerjemahkan keadilan itu pada saat kecil itu gimana? Saya susah. Contoh. Saya kelas 2 SMP bakar sekolah. Bakar sekolah. Abang ini memang sudah mengerikan. Saya SMA kudeta ketua OSIS. Saya kelas 2 SMA coret-coret sekolah. Semua perlawanan terhadap sesuatu. Jadi kalau sekarang ini sebenarnya saya udah baik sekali. Terus Bang. Nah, jadi ketidakadilan itu saya selalu lihat sebagai harus yang diperangi. Jadi saya bakal sekolah ceritanya. Kenapa itu? Sekolah saya, kelas saya karena atasnya rumbia, kalau hujan kehujanan, siang kepanasan. Yeah. Terus BP3 memutuskan bangun pagar. Yeah.
saya nggak bisa terima nih. Ini masa kelas 2 kepanasan malam gue tembak tuh atapnya kebakar. Akhirnya dibangun kelas. Jadi memang perlawanan abang ini untuk menghasilkan kebaikan. Oke. Dari kesewenang-wenangan BP3 itu. BP3 itu masa pagar lagi. Sementara kita kemudian yang bayar orang tua saya. Gitu. Oke. Ada reasoningnya. Perlawanan ini ada alasannya. Oke. Yang kedua, saya kedua itu ketua OSIS begini. Saya lagi muktamar pelajar Islam Indonesia di Surabaya. Oke. Pulang-pulang saya ada ketua OSIS. Loh, saya kan mau maju ketua OSIS. Jadi pada saat itu saya upacara sambutan ketua OSIS. Saya bilang, saya maju. Nggak bisa. Aku mau maju ketua OSIS. Kenapa? Pemilihan pada saat saya nggak ada. Nah, pemilihan hari itu aku menang. Artinya abang meminta pemilihan ulang. Pemilihan ulang. Dan dilakukan hari itu. Nah, memang kalau gitu. Nah, saya ketua OSIS, saya lihat kepala sekolah saya kok kayak ada korupsi ini. Nah, jadi kalau mau fotokopi di rumahnya dia. Nah, saya coret-coret lah sekolah. Grafiti lah. Wah, coret-coret. Di sekolah. Wah, kepala sekolah begini. Nah, ada teman pengkhianat. Berenam, ada yang melapor ke dulu kan pada itu kan anak-anak ini kan Kodim kan, bukan polisi. Kodim paling kita takuti kalau itu. Betul. Jadi saya itu langganan, ditahan di Kodim itu langganan. Luka-luka di kaki masih banyak bekas sepatu laras. SD? SMA ya. Nah, tapi memang gini. Jadi Allah memberikan saya keberanian menahan keadilan, tapi saya juga diberikan intelektualitas yang melebihi rata-rata. Jadi saya tuh orang yang nggak pernah dites sekolah, nggak pernah bebas tes semua sampai. Nah, tapi saya tidak pernah suka yang namanya jalan mulus. Jadi abang ini mencari susah. Mencari yang kalau ini orang nggak bisa lewati, aku suka itu. Tantangan berarti. Kalau nggak ada tantangannya, Jadi saya selesai di IPB, pingin sekali kerja di kantornya Pak Habibie, kan hebat. Betul itu. Datang saya ditulis IPB pertanian tidak diterima. Saya kan di IPB, pada jurusan saya teknologi industri. Ini Habibie kurang ajar. Bikin surat ke dia. Pak Habibie, saya sangat tidak setuju kalau Bapak hanya mengembangkan pesawat dan kapal. Negaraku negara pertanian, butuh bioteknologi itu aja. Nanti. Nah, 2 minggu kemudian datang ajudannya ke Bogor, manggil Pak, disuruh menghadap Pak. Nah, saya datang ke Pak Habibie, ada Bu Pratiwi Sudarmono yang mendampingi. Nah, diterima lah. Jadi memang seorang begitu. Jadi memang abang ini tidak ada satu detik pun di dalam kehidupan abang itu tidak ingin melakukan sebuah perlawanan terhadap ketidakadilan, terhadap kesewenang-wenangan, terhadap kezoliman. Selalu saya melakukan. Nah, ingatkan di luar. Apa ini DNA dari abang sendiri? Apa dari orang tua? Bapak saya itu perintis kemerdekaan. Perintis kemerdekaan memang ya perlawanan juga. Dia 26 kali dipenjara oleh Jepang. Bapak saya tuh 18 sekian lahirnya, Bu. Saya umur 70 tahun baru saya lahir. Jadi kayaknya gen seperti gen ini sudah ada ya. Nah, dan orang bilang, saya selalu tidak suka main kecil-kecil. Jangan melawan semua. Kalau perlu gajah. Kalau kamu menang melawan semua, tidak ada gunanya. Kalau gajah kamu lawan, kalau minimal bisa menempeleng belalai, kan udah lumayan. Jadi kalau lawan sebut, menang pun kita tidak dihormati. Betul. Kalah dihina. Betul. Lawan gajah, kalah saja kita dihormati. Apalagi kita menang, mau disembah orang. Bagus. Ini saya senang. Artinya, abang ini memang memiliki semacam sebuah sifat yang tidak bisa berhenti dari sebuah gerakan. Dan saya dengan Cendana saya dekat. Jadi dan banyak sekali dialog saya nggak pernah. Sekarang udah saatnya saya buka. Jadi
Pak. Dengan Cendana itu bagaimana hubungannya? Jadi saya kan merancang Taman Buah Mekarsari, jadi saya agak dekat dengan Pak Harto. Iya. Dan saya Ibu Tin mungkin. Ibu Tin dan Pak Harto. Dan saya ingin cerita suatu yang di Cibubur ini kan Taman Buah. Cibubur. Ya, oke. Nah, Pak Harto saat itu saya disukai karena saya memimpin bioteknologi di Sugasi. Terus dia mau membangun pabrik biofertilizer. Biofertilizer. Oke. Saya bilang, saya mau bangun biofertilizer. Pak, Bapak lagi ketemu pulang dari ininya pembahasan ya. Loh, kok kamu tahu? Tahu lah. Nah, itu 93 berarti umur saya 31 tahun. Pak Harto ini nggak benar. Pak Harto apa katakan tidak benar? Saya yang bilang ini nggak benar. Ini bohongan. Terus saya bilang, enggak. Itu kan profesor yang cerita saya kemarin. Pak, itu teknologi masih belum stabil. Ya. Enggak lah. Nah, datang saya di Mursid. Pak, Mursid. Pak, Kepres tentang biofertilizer sudah siap. Berapa? 70 miliar tahun 31. Tahun. Benar lu. Saya gitu nggak setuju. Terus dia bilang, Sarifudin Barsa, Menteri kamu pertanian. Sebentar lagi datang. Sebentar Pak. Dia sosial ekonomi, tidak paham. Datang berdiskusi lah saya. Akhirnya kesimpulannya dia terima pendapat saya dan dibatalkan proyek itu. Alasannya hanya teknologi kita belum stabil ya. Oke. Nah, dia percaya. Nah, itu yang sebenarnya. Yang kedua, dia percaya Pak Harto ini pakai apa? Pakai dua-dua apa pakai latar belakang keilmuan apa gimana? Saya kan gayanya begini aja terus, nggak pernah namanya hormat. Jadi maksudnya hormat melebihi itu nggak pernah lah. Udah pernah begini, nggak pernah. Kalau kita itu pegang biji kolot itu nggak pernah. Nah, jadi gaya saya gitu kan. Terus habis itu dengan Ibu Tin, Bu, kenapa Ibu bangun Taman Mini? Begini, ini kan pengusaha-pengusaha yang dibesarkan bukan pakai APBN. Pengusaha yang dibesarkan Pak Harto udah banyak. Nanti rakyat tidak paham tentang Indonesia kalau nggak dikasih. Oke, Bu, paham. Tapi Ibu, kenapa punya yayasan? Ya karena nggak bisa APBN. Oke. Tanya lagi saya, Ibu, kenapa Ibu bangun rumah sakit jantung harapan? Bukan pemerintah. Terus dia bilang, jawaban beliau. Nah, dia bilang, kalau nanti penyakit infeksi dan lain-lain itu selesai, maka masuk penyakit general. Penyakit itu adalah kanker dan jantung. Makanya saya bangun kanker dan jantung supaya tidak berobat kronik. Pertanyaan saya lagi, kenapa bukan negara? Dia bilang uang negara nggak cukup. Maka saya bikin yayasan. Kenapa yayasan? Ya nanti diambil negara. Terus saya bilang, Bu, Ibu ini di luar itu Ibu dianggap jelek sekali loh. Nah, ternyata Ibu mulia sekali. Nah, dia bilang lagi, saya akan bangun rumah sakit jantung di Papua. Kenapa, Bu? Dia bilang, kalau orang Papua kena jantung, maka tidak mungkin kuat mengantar ke sini karena mahal sekali. Rumah sakitnya aku bangun sekarang. Nah, terus kok mulia sekali, Bu? Nah, saya bilang, Ibu boleh nggak saya nuliskan Ibu tentang pemikiran Ibu? Boleh. Terus saya bilang, kenapa boleh, Bu? Kenapa boleh, Bu? Enggak, saya melihat dari kemarin tuh kamu ngobrol Pak Harto lepas-lepas aja. Nah, maksud saya memang saya orangnya begitu. Jadi memang ada satu sisi abang ini bisa mengangkat semacam sebuah reasoning tingkat tinggi ya. Sehingga orang itu bisa melakukan hal-hal yang mulia ya. Tapi begini Bang, dalam sebuah perspektif politik seperti demikian, ini kan memang sedikit memang orang yang kita hadapi itu punya akal. Yang punya itu semua punya nafsu. Nah, abang itu dalam semacam sebuah permainan ataupun dalam kehidupan politik abang itu, bagaimana cara menghadapi mereka ini semua? Karena rata-rata semua alam kita ini sudah alam materialistis, alam kekuasaan, alam keserakahan. Gimana hidup? Artinya survival itu gimana di tengah-tengah itu? Saya bilang gini, kalau Anda sudah tidak ikhlas, maka omongan Anda tidak akan pernah sesuai dengan hati pikiran. Dan jangan pernah mengharap
apapun. Jadi saya kan tidak pernah mengharap bahwa Pak Harto suka saya jabatan, nggak pernah. Pak Habibie nggak pernah juga mengharap. Biasa saja. Pak Bung Ohe paham dulu waktu Pak Habibie bikin irama suka Nusantara. 97. Orang Makassar yang ICMI, yang BPPT, yang nggak ikut kan saya di luar. Oke Bang, di alam yang dunia ini kan kita ini berubah Bang. Ya. Sekarang itu di luar sana itu penuh dengan materialistis, kekuasaan, keserakahan, kesombongan dan macam-macam. Bagaimana Abang hidup di dalam sekitar itu dan menampilkan ini loh karakter Said Didu sesungguhnya? Saya lihatlah foto-foto ini orang-orang ini. Ya, apakah orang ini lebih mulia dibanding dengan orang-orang yang berkelimpangan jabatan atau nama baik? Saya melihat foto-foto ini orang ini jauh lebih mulia, lebih panjang. Kita mendengarkan namanya M. Yusuf, mendengarkan Baharudin Lopa, mendengarkan yang lain-lain itu jauh lebih mulia daripada mendengarkan orang kaya raya yang tidak punya value sama sekali. Itu yang harus dipikirkan. Nah, itu yang saya bilang, Bung Ohe selalu menyatakan, tidak sedikit sekarang orang tuh sudah mati sebelum waktunya. Sudah mati sebelum waktunya. Dia tidak lagi berani bicara, tidak lagi melakukan apa-apa kemana-mana. Nah, makanya saya bilang saya lebih menghargai orang yang punya value, konsistensi perjuangan daripada orang yang mengejar jabatan. Dan saya selalu prinsipnya begini, apabila saya, Bung Ohe tahu, saya hampir semua jabatan pernah saya ini kan, tapi sekali Anda menjadi penikmat jabatan, itu berarti Anda sudah membuka pintu jalan sesat. Itu prinsip. Penikmat ya? Penikmat jabatan. Dan salah satu penikmat jabatan itu, kalau orang saya melihat sudah suka pakai ngiung-ngiung, maka bagi saya itu 0 nilainya. Yang kedua, bagi pejabat yang selalu ingin lewat VIP kalau ada pengantin, itu juga di depan saya nilainya. Oh, itu alat ukur ya? Alat ukur. Jadi, alat ukur integritas. Integritas seorang. Jadi kalau udah siapapun kalau udah pakai ngiung-ngiung, nilai di depan saya 0. Karena itu ingin menunjukkan bahwa dia pejabat, dia ininya lebih tinggi dari yang lain. Sebenarnya pejabat itu apa sih karakter yang perlu Said Didu di mata Said Didu, Abang itu? Apakah orang yang tidak perlu tampak atau apakah orang yang hanya perlu bagaimana? Saya begini sih. Jadi seorang pejabat itu yang harus ketahui karakternya sehingga tidak perlu melakukan apa-apa orang udah takut. Oke. Jadi saya kasih contoh begini. Pada saat saya mau menjabat ke sekretaris kementerian apa yang saya lakukan? Ya. Saya menerima CV dari Pak SBY JK itu 972 CV untuk jadikan direksi dan komisaris. Terus saya ditanya, gimana tuh CV-CV orang itu? Aku sudah buang ke tong sampah. Jadi 9.000 CV itu Abang buang ke tong sampah. 900 CV aku buang ke tong sampah. Yang tersisa ada 50, yang itu yang aku harus tes, yang lainnya ada di tong sampah. Nah, kayak begitu. Jadi maksudnya apa alasan 8.950 itu tidak masuk? Karena memang sampah. Tidak kenal apa memang sampah? Memang kualitasnya nggak memenuhi syarat sama sekali. Karena itu kan kumpulan relawan, caleg gagal, nggak ada punya kemampuan apa-apa. Dan saya nggak mau BUMN jadi tong sampah. Jadi kalau Bapak menginginkan ini masuk, maka Bapak jadikan BUMN tong sampah, maka mending saya hidup keluar. Saya nggak bisa hidup dengan sampah. Nah, jadi pejabat itu harus menunjukkan karakternya. Karakternya sehingga kalau udah ketahuan karakternya itu nggak perlu lagi bekerja apa-apa. Jadi orang yang paling takut saya dulu karena begini, siapa calon direksi, calon komisaris yang paling banyak memonya itu yang pertama aku coret. Kenapa? Orang yang suka cari memo kepada orang lain itu adalah orang yang kepercayaan dirinya rendah. Dan itu pasti sudah karakternya pasti nggak bagus. Saya bayangkan karakter ya Abang kan ngerti kita ini kan pernah dekat sama JK. JK ini karakternya hampir sama dengan Abang.
punya rasionalitas tinggi, punya efisiensi. Bagaimana Abang menghadapi karakter JK ini? Nah, Pak JK banyak cerita kalau dia. Dalam yang menolak 9.000 itu. Nggak gini, ada teman dekatnya beliau. Saya nelpon. Ini orang udah setahun lalu, gua kasih namanya kok nggak jadi-jadi, kan bagus orangnya. Begini Pak, orang ini Pak, kerjaannya setiap jabatan baru dia menikah lagi. Nah, ini cerita-cerita supaya orang paham. Terus, jadi setiap kali ada jabatan dia menikah. Nah, kenapa kalau dia menikah? Bukan Pak, umurnya udah lebih 60 Pak, masa menikah lagi? Nah, ditelepon lah. Ini saya di depanku ini. Kau katanya kalau dia menikah lagi. Enggak lah Pak, ya oke. Nah, baru gua SKK. Nah, yang kedua ada lagi temennya. Ini kenapa ini kok nggak jadi-jadi? Bukan BUMN kecil, tapi kan orangnya memang hebat. Mantan gubernur, mantan pejabat gubernur. Pak, orang ini Pak dulu pernah kena kasus narkoba. Kalau gitu besok suruh bawa tes urinnya. Nah, maksud saya kayak gitu loh saya. Jadi Pak JK itu paham betul saya. Makanya kalau Pak JK ada orang mengeluh ke sana, Pak parah Said Didu Pak. Ya udah begitulah memang. Jadi akhirnya Pak JK sebagai pemimpin sudah mengerti karakternya Bang. Mengerti Bang. Dengan SBY gimana Bang? Sama. Oh sama. Sama dengan Pak SBY. Itu Pak SBY juga paham betul sama saya. Nah, ada cerita begini. Menteri saya almarhum Sugiharto udah meng-SK-kan 27 orang untuk dilantik jadi direksi BUMN. Kok nggak lewat saya? Nah, saya tahu, ini banyak sogokannya nih. Tahu nggak, gua nggak kasih nomor, udah datang semua dilantik, nggak jadi. Nggak jadi. Nah, lapor ke SBY. Istana marah-marah. Saya ini mengkudeta Kementerian BUMN. Nah, Sri Mulyani Menteri, nggak biasanya lagi benar kalau gitu. Nah, itu Pak Andi Malarangan kan jubir. Jubir. Ini nggak ada apa masalah. Ini nggak benar nih. Ini harus dihentikan cara begini. Jadi saya orangnya begitu. Bayangkan udah mau dilantik datang, gua nggak kasih nomor. Bang terus terang aja. Dari presiden yang Abang pernah temani ya. Yang mana yang kira-kira paling mengerti Abang ini? Saya bilang Pak Harto sudah ngerti banget. Pak Harto paling ngerti. Tapi Pak yang banyak yang itu kan masih di bawah saya. Ya. Nah, kalau Pak Habibie kan kerja. Ya, kerja karena Abang ngerti. Kerja. Pasca reformasi lah. Pasca reformasi itu SBY itu oke. Oke ya. Oke, SBY itu. Jadi kalau ditolak pun nggak ada masalah. Itu oke-oke aja Pak SBY itu. Jadi maksudnya bisa berdiskusi gitu loh Pak. Ada ruangan untuk berdiskusi. Dan dia menerima kalau ini itu betul ini. Apa karena satu alma mater IPB? Enggak juga ya. Enggak. Jadi maksudnya rasionalitasnya lebih menonjol dari. Saya kasih contoh begini. Ya. Umpamanya pemilihan direksi kita saya kasih rasionalitas oke. Ya oke Pak. Jadi maksudnya oke. Nah, itu presiden menurut saya. Nah, kalau setelah SBY presiden setelah beliau Jokowi lah misalkan ya. Kalau Jokowi ya. Nah ini perlu. Saya kan pernah dengan Jokowi. Oh, gimana ceritanya? 2014, 2015 kan saya staf khusus Kementerian SDM. Oh, baru-barunya beliau diangkat jadi presiden. Oke. Nah, gimana juga karakter beliau sebagai seorang presiden? Karakternya itu awalnya bagus. Awalnya bagus. Saya katakan. Awalnya ya? Awalnya bagus. Nah, dia tuh, tapi saya nggak tahu apakah awalnya bagus itu memang aslinya bagus. Apa pura-pura? Atau pura-pura. Kelihatannya pura-pura. Pura-pura untuk bagus kan. Akhirnya kita lihat 2016 kan baru diberhentikan semua menteri-menteri yang bagus kan. Ya, ada reshuffle lah. Reshuffle. Riza Ramli, Sudirman Said, Menko Polhukam. Siapa Anies Baswedan, Sudirman, si almarhum Ferry Baldan. Ya. Masuklah oligarki itu kan di situ mulai rusak. Jadi saya bilang kudetanya Jokowi dari rakyat dan PDIP itu 2016. Oh, jadi Jokowi ini mengkudeta dirinya sendiri dalam kaitan dia terikat dengan anasir-anasir negara ini sehingga itu jalan sendiri setelah itu. Jadi terus menurut saya memang dia udah ada cita-cita bahwa ini saya harus menjadi the hero dengan berbagai cara di Indonesia. Dengan tekniknya sendiri. Oke. Di situ bagaimana perlawanan Abang terhadap kebijakan Jokowi pasca 2000? Saya bilang, apa tindakan yang Abang lakukan? Jadi saya begini, mulai saya itu waktu saat saya satu tenaga kerja asing Cina, saya protes
Yang kedua Hmm. adalah Papa minta saham. Kasus Papa minta saham yang Ya. ketua umum. Nah, itu Hmm. saat itu bayangkan, ini ya saya karena Berarti abang waktu itu staf ahlinya staf khususnya dan staf memang khususnya, saya khusus Sudirman, ya? untuk itu. Nah, itu saya bilang. Nah, saat itu Pak Dirman tuh minta saya menjadi Dirjen Minerba. Oh. Dan di sidang TPA yang dipimpin Presiden, Said Didu nggak boleh. Nah, sampai Pak JK bertanya, kenapa nggak boleh, Pak? Iya, padahal ada JK di situ. Nah, sebagai tim, apa Pak JK bilang saat itu? Yang saatnya dibuka, Luhut nggak setuju. Luhut nggak setuju. Nggak setuju. Itu Oke. Pak JK yang bilang. Pak Jokowi ke Pak JK. Nah, karena memang saat itu pada saat ditanya oleh Pak Dirman, mau apa? Aku mau Dirjen Minerba, aku mau menghadapi mafia tambang. Oh, jadi memang abang ini dari awal sudah cita-cita untuk berhadapan dengan para mafia saya pertambangan memang ini. tidak suka. Jadi saya cerita begini. Waktu saya sebagai sesmen, itu saya ditawari oleh Pak SBY menjadi sesmenko. Saya jawab, ngapain saya di situ? Nggak ada tugas teknis. Nggak ada tugasnya. Aku nggak suka. Aku mau tuh saya bilang, mau jadi kepala BPN untuk menghadapi mafia tanah. Oh, saya baru mengerti. Abang memang ini memiliki satu pikiran dasar yang sangat kuat. Kalau nggak ada kerjaan, nah, habis itu kalau nggak, aku mau dirjen anggaran untuk menghadapi DPR. Nah, kalau BPN atau saya bilang, nah, pada saat itu Pak Dirman bilang, kamu dirjen Minerba. Enggak, kamu jadi sekjen lagi. Enggak, aku nggak mau. Aku mau dirjen Minerba. Aku mau menghadapi mafia itu. Nah, ternyata mereka dengar. Memang kalau saya masuk, aku habisin mereka. Dengan Luhut apa masalah abang ini? Nah, saya pikir, artinya apakah pernah ada interaksi sehingga Luhut pernah secara ide tidak setuju atau secara program atau apa? Saya enggak juga. Mungkin orang-orang sekitarnya dan dia juga mungkin karena memang saya pasti hadapi. Oh, memang orang sudah mengerti karakter abang. Karakter saya memang begitu, Pak. Ya, okay. Dan saya nggak mau dengar siapa-siapa pasti. Karena memang saya. Nah, abang yakin bahwasanya abang itu ditolak oleh Luhut bukan yang lainnya. Itu cerita Pak JK ke saya. Oh, oke. Cerita Pak JK ke saya setelah bertanya ke Pak Jokowi. Iya. Karena ditanya semua bin yang hadir, apa ada masalah? Nggak ada masalah. Karena dia birokrat terbaik, dia apa segala, dia nilai saya jauh sekali. Harusnya begitu, Bang. Ya. Tapi ya itu permintaan Luhut ke Pak Jokowi. Itu baru cerita, kita tidak tahu aslinya. Tidak tahu aslinya gitu kan. Nah, tapi kan saya percaya Pak JK dong. Iya. Kan, nah, udah pada saat itu Pak JK nelpon saya, dia nelpon saya. Ini gagal. Enggak apa-apa, Pak. Itu sih biasa saja. Itu lihat aja nanti ujungnya seperti ini. Terus gimana, Bang? Setelah itu abang lakukan apa? Nah, itulah pada saat itu kan saya nggak berhenti. Nah, pada saat itu saya memilih pada saat Pak Dirman kita mundur yuk. Nah, jadi saya itu mundur semua karena saya melihat Pak Jokowi ini munafik. Karena kan begini, waktu kasus Papa minta saham itu kan dia minta kita berhentikan. Berhentikan kasus ini. Ya, saya nggak bisa, saya bilang. Nggak bisa. Dan Pak Dirman menyatakan ya, Said Didu yang pegang datanya semua kan di saya semua rekamannya. Oh. Di saya semua. Nah, saya tidak akan berhenti. Saya bilang begini. Yang menarik tuh, jadi bayangkan. Itu kan dulu disebutkan nama Reza Khalid kan? Yes, betul. Nah, tahu menikahkan anaknya di anaknya Jokowi di Solo. Di Solo. Gibran lah ini. Iya. Yang Wapres kita ya, sekarang. Wapres kita. Ya. Loh, kok jadi tamu VIP? Oh, jadi Reza jadi tamu pusat masalah dari Papa minta saham, tiba-tiba jadi tamu VIP. Dan ditahan semua undangan untuk foto bersama. Ini gimana nih? Gimana logikanya? Jadi di situ saya bilang, ini munafik. Oh, disitulah awal mula abang menetapkan diri untuk melakukan semacam sebuah kritikan terhadap pemerintahan yang saya sudah menyatakan ini munafik, ini bahaya. Karena di luar seakan-akan, masih ingat kan Pak Bung Heo yang ini
yang kan hari Minggu tuh nikahan putranya Setia Novanto. Ya, betul. Ya kan? Ya. Pak Jokowi bingung apakah hadir apa tidak hadir. Nah, Sabtu kita diminta hentikan. Nah, tahu-tahu ingat pidato jam 7 malam kali. Pidato di istana menyatakan aku orang sudi namaku dipakai-pakai. Padahal itu baru 1 jam lalu menekan kita untuk menghentikan. Gimana munafiknya? Nah, gimana kita mau percaya kayak gitu? Nah, gitu loh. Jadi biar publik paham bahwa memang ya. Tapi Bang begini, munafik dan inkompetensi itu dua hal berbeda. Kalau munafik kan mungkin karena sifat dalam, tapi kalau inkompetensi itu juga. Kalau inkompetensi itu bisa diselesaikan dengan menambah kompetensi. Kita masih ingat Pak Harto itu bisa dianggap saat itu inkompetensi dalam pembangunan pada saat 67. Tapi apa? Dipanggil semua kan profesor doktor untuk mengisi kompetensi dia. Ya. Tapi kalau yang tadi dikatakan munafik, ya bahaya sekali karena bisa memanfaatkan orang pintar untuk memuluskan kemunafikannya. Betul juga Bang, betul. Betul. Ya, betul. Jadi Abang mengatakan memang munafik ini adalah sifat jahat. Ya. Yang bisa memanfaatkan orang pintar menjadi jahat. Betul. Nah itu bahayanya. Nah itulah saya pikir, ini bukan ahli agama saya. Di Al-Baqarah itu yang mengulas tentang mukmin itu hanya 5 ayat, kafir hanya 2 ayat, munafik itu 12 ayat. Tapi yang betul loh. Memang betul. Dalam Al-Quran itu definisi munafik itu lebih membahayakan. Betul. Oke Bang, kita lanjut ya. Nah, sejak pandangan Abang berubah terhadap pemerintahan yang ada kala itu, Abang sudah mulai melihat ya, ada satu sisi dari Jokowi itu yang Abang memang tidak suka. Ada sisi baiknya nggak? Saya apa ya? Sisi baiknya ada sedikit aja. 1% juga boleh. Sisi baiknya itu adalah memberikan harapan palsu kepada rakyat yang bodoh. Gitu. Jadi seakan-akan rakyat nggak ada masalah, ya itu gitu aja. Ya. Tapi dengan begitu kan mulus 10 tahun ini, Bang. Apa karena ada gimana caranya kita menerjemahkan ini menjadi sebuah realita? Ini kan realita. Pada faktanya adalah Jokowi ada memerintah 10 tahun tanpa ada sesuatu yang besar. Demo yang besar lah, perlawanan yang besar lah. Gimana Bang? Abang melihat ini gimana? Kalau saya bilang dia memakai 3 pilar sekaligus. Adalah 3 pilar pertama adalah membagi-bagi. Bansos. Ya, bagi ke pihak. Yang kedua adalah menjebak. Menjebak orang. Yang ketiga adalah pilar membagi-bagi itu membagi di atas loh ya. Konglomerat kekuasaan, permainan. Permainan. Oke. Yang ke ini adalah menjebak. Ya. Nah ini tidak sedikit orang yang kena. Orang-orang pintar, orang-orang punya kekuatan politik segala kena ini. Nggak bisa apa-apa. Yang ke ini adalah memberikan janji palsu dan harapan palsu pada rakyat. Nah ini 3 pilar cara Jokowi. Nah, bukan pilar ini teknik. Ya, teknik. Ini modus operandi, bukan? Iya, modus. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang licik dan culas. Jadi kalau tidak punya sifat itu, pasti tidak melakukan. Pasti nggak bisa melakukan ini. Karena hati Anda nggak cocok. Ya, jadi ini betul-betul melawan hati nurani. Melawan hati nurani. Jadi tega melakukan apapun. Nah, ini orang bilang, hebatnya enggak. Karena ada variabel kemanusiaan yang dia harus buang. Variabel kemanusiaan yang harus buang yaitu adalah memikirkan rakyat ke negara. Variabel itu dia buang. Nah, jadi tidak semua orang bisa melakukan hal seperti Jokowi. Yang punya jiwa kemanusiaan, jiwa kerakyatan, jiwa kenegaraan, nggak mungkin bisa melakukan apa yang dilakukan. Fungsi JK mendampingi beliau 5 tahun itu ada nggak? Kan JK sama Abang sama nih. Kalau di awal Pak JK itu kan masih ini, tapi gini, pada saat operasi politik kan nggak masuk. Ya. Nah, yang rawan kan sebenarnya adalah sudah mau masuk periode kedua, itu kan puncak-puncak. Ya itu Nah, tapi orang sudah terjebak semua di tengah-tengah. Kan begini,
Pak JK kan nggak diajak ke diskusi tentang politik. Nah, kita tahu disiasati juga. Pakai teknik bagi-bagi di atas Ya, itu. bagi-bagi di atas itu. Ya, jadi Nah, surlah JK ini. surlah JK. Nah, jadi yang maksud saya begini, Pak. Nah, coba oligarki dibagi-bagiin, segala tambang dibagi-bagi, hutan dibagi-bagi, semua dibagi-bagi yang di atas. Nah, yang dibawa kan dikasih bansos apa segala itu. Nah, itu. Nah, dan problem yang kritis-kritis dijebak oleh dijebak hukum. Termasuk Abang, enggak? Nah, kita yang paham betul ini bahaya yang terjebak, mending keluar gitu kan. Jadi Abang keluar 2018, 2016. Atas 2016 ya? 2016. Atas kesadaran bahwasanya sudah selesai saya membantu. Saya menyatakan ini harus keluar. Karena, dan saya harus memang sudah menyatakan harus keluar dan melawan. Kenapa tidak mau memperbaiki dari dalam? Sangat susah. Karena problemnya tidak ada ruangan. Bukan tidak ada ruangan. Pak Jokowi memanfaatkan orang baik itu untuk menentukan stempel kejahatan. Gitu loh. Nah, saya nggak mau jadi tukang. Abang tidak mau jadi stempel. Nggak mau stempel, nggak mau. Dia melakukan kejahatan, tapi kita jadikan stempelnya, itu nggak mau saya. Kan bisa juga menolak untuk memberikan stempel itu. Ini loh alasan saya. Nah, ada menarik. Pak JK itu pada saat saya berhenti, telepon. Tadi Pak Presiden nanya, itu saya dulu bisa diajak nggak? Terus, gimana Udahlah Pak, cukup Bapak aja yang korban. Korban apa Korban tiap hari dibohongin. Jadi kejadian-kejadian serius saya bahasnya dengan sederhana, dengan ketawa-ketawa, enggak. Jadi JK ini kita korbankan untuk menerima tiap hari dibohongin. Kurang ajar. Oke, terus Bang. Jadi Abang menyikapi itu dengan keluar, kemudian melakukan kritikan-kritikan untuk menyelamatkan negara ini sebenarnya. Jadi kalau Bung Hel lihat bagaimana saya mengkritik IKN, bagaimana saya mengkritik hilirisasi, bagaimana kritik infrastruktur. Apa yang Abang kritik itu kejadian semua sekarang. Iya, betul. Dan itu arsipnya masih ada semua. Betul. Nah, jadi saya bilang itu mulai jalan tol apa semua bandara kan saya mau ikuti dan semua terbukti sekarang. Terbukti sekarang. Jadi bukan karena memang kan kita bukan orang bodoh, kita udah tahu ujungnya. Abang ini kelebihannya dokter spesialis, tapi yang tidak dimanfaatkan oleh rumah sakit besar. Dan kan melihat semua informasi kan data, bukan ngarang-ngarang saya. Betul. Dan semua masih bisa ditelusuri itu. jadi maksud saya, dan mungkin memang itulah Allah menugaskan saya untuk ini semua gitu kan. Nah, jadi kalau sekarang ini ya udahlah, itu biasa-biasa saja. Bang, yang Abang lakukan ini adalah sebuah tantangan besar lah ya. Artinya yang kita hadapi ini adalah kelompok besar, orang besar, kekuatan besar, mungkin uang besar. Abang tidak takut? Jadi saya bilang begini, selama ini kita terlalu bangga terus memperbaiki negara, tapi di pavilion. Jadi bicara tentang idealisme negara itu di kafe paling mahal atau di hotel. Betul. Harusnya di warung kopi nih. Ya, saya bilang yang mengendalikan semua negara kekuasaan ini dan segala hal itu bukan di Merdeka Utara, istana, bukan di Hambalang, bukan di Trunojoyo, bukan, tapi ada di pantai utara Jakarta. Pantai. Itu yang mengendalikan semua. Nah, kalau kita udah takut mengerti itu, artinya kita hanya menyerang pavilion. Yang mengatur semua dari sana. Iya, betul. Bukankah ini hanya sekedar tuduhan, Bang? Bukan, inilah. Kan terbuka semua. Tidak, artinya tidak terlampau naifkah kita melihat Pantai Utara ini sebagai penggerak dari seluruh aktivitas negara yang begitu besar ini? Jadi kan gampang. Ada kemungkinan itu? Gampang kamu di Indonesia tuh. Peganglah aparat penegak hukum, peganglah tokoh-tokoh partai politik, nah peganglah pengamanan, udah negara ini selesai. Nah itu yang mereka pegang. Mereka pegang. Cobalah
waktu PIK 2 dibuka, ada nggak sih ketua parpol berani bicara? Ada. Trunojoyo berani bicara nggak? Senayan berani bicara, nggak ada yang berani. Itu kan di ujung telunjuk dia mereka. Nah, itulah saya bilang, kalau hanya menyerang yang lain-lain nggak ada gunanya. Serang perusaknya, gitu. Oke. Tidak ada sisi baiknya juga Pantai Utara ini. Artinya ada, ya satu sisi ini kan jadi tempat yang bagus. Di luar Ancol orang sudah bosan, di tempat yang lain. Akhirnya juga kan masyarakat memiliki ramai juga itu tempat. Harusnya sepi di barang di sana itu. Bukan begini. Jadi saya bukan yang ini yang perlu saya luruskan. Saya lalu dituduhkan saya anti pembangunan dan saya anti rasis tertentu. Kan itu kan tuduhannya. Iya, itu betul. Tuduhan itu banyak. Saya bilang yang saya anti itu adalah anti ketidakadilan dan anti pemerasan rakyat dan anti perampokan negara. Itu yang saya nggak suka. Bukan anti pembangunan. Saya pernah nggak saya kritik tentang BSD? Tidak pernah. Nggak, karena tidak mengintimidasi rakyat, tidak mengkriminalisasi rakyat. Terjadi transaksi biasa. Pondok Indah biasa-biasa saja, itu normal-normal saja. Yang saya lawan Kelapa Gading juga biasa-biasa saja. Nah, tapi ini bayangkan rakyat dikasih ganti rugi 50.000, sementara makan es krim di PIK 2 100.000 gitu kan. Jadi ini bukan penipuan tapi perampokan. Perampokan. Kalau menipu kan. Nah, ini kan yang saya kritik. Nah, yang saya katakan etnis enggak. Karena korbannya juga etnis, sesama etnisnya banyak sekali laporannya ke saya. Jadi ini bukan masalah etnis. Nah, Anda menyatakan sara enggak. Saya bilang siapapun melakukan ini pasti aku lawan. Enggak suka saya. Jadi, nah tadi pertanyaannya, apakah betul mereka, ya kan, mereka yang melakukan semua ini? Jadi saya lihat begini, ada kecenderungan sekarang memakai cara itu. Nah, apakah oligarki semua, apakah pengusaha itu semua oligarki? Enggak. Saya kasih tahu, yang dimaksud oligarki adalah pengusaha yang menggunakan uangnya untuk merampok negara, untuk menggusur rakyat, dan untuk mengendalikan kekuasaan. Ini yang dinamakan oligarki. Nah, saya kasih dulu Lim Silyong apa oligarki? Enggak. Dia pengusaha. Karena dia nggak ngambil rakyat. Eka Cipta Wijaya apa oligarki? Enggak, dia pengusaha. Tidak pernah. Dia tidak membeli kekuasaan. Nggak membeli kekuasaan, nggak menggusur rakyat, nggak melakukan itu. Tapi apakah anak-anaknya sekarang melakukan itu? Iya. Jadi ini tren. Nah, tren ini yang terjadi di seluruh Indonesia. Bahwa kalau mau maju, beli kekuasaan, bupati, gubernur, aparat, gusur rakyat, ambil aset negara. Dan terjadi masif di seluruh Indonesia. Terjadi ini sekarang, Bang. Terjadi. Di kampung kita tambang habis oleh mereka. Ya, laut habis semua oleh mereka. Tanah-tanah perkebunan habis oleh mereka. Nah, ini yang sangat berbahaya. Ini yang sangat berbahaya. Jadi titik kritis sekarang, kalau ini nggak diungkap, ini habis negeri. Negara berarti dalam posisi kritis. Sangat. Vivere very very coloso, kata Soekarno. Ya. Kira-kira, apakah ada 60% kepala daerah yang terpilih sekarang adalah bagian daripada oligarki? Mungkin lebih. Yang parah, hampir seluruh kepala desa lebih parah kelakuannya. Hampir seluruh kepala desa? Nah, kemarin saya ketemu satu kepala desa di Sulawesi Tengah yang bisa melawan. Nah, mudah-mudahan kepala desa lain. Yang lain itu udah jadi oligarki semua. Bagian oligarki, alat oligarki. Anggota DPR sudah termasuk. Apalagi. Ada 80%. Iya. Menteri-menteri kabinet sekarang. Nah, saya menyatakan, Pak Prabowo menyatakan terjadi perampokan sumber daya alam berkali-kali. Dan kalau ini terjadi maka 2030 ini akan bubar negeri. Saya bilang perampoknya itu ada di sekitar Pak Prabowo semua. Yang disebutkan itu ada di sekitar semua. Dan kita tahu semua siapa melakukan itu. Jadi kita susah mencari perampok di mana tempatnya sembunyi. Padahal ada di tempat yang dekat dengan pemilik kekuasaan. Pemilik kekuasaan. Dan kita tahu semua itu. Nah, udahlah, suatu saat akan saya buka siapa pemilik tambang ini, siapa pemilik tambang ini, siapa. Tapi apa yang Abang lakukan sekarang itu sudah membuka loh mata publik, mata rakyat, bahwasanya ada sesuatu yang salah selama ini. Bukan salah di
penguasa yang baru sekarang ya Pak Prabowo. Tapi ini kan adalah peringatan kepada beliau. Nah, sesuatu yang salah ini semakin membesar menurut Abang. Saya senang sekarang karena perlawanan kesadaran publik bahwa ada yang salah itu tujuan saya. Publik menyatakan dan ini memang ada yang salah nih karena begini. Mereka sudah merasakan bahwa kadang-kadang tidur di ruang itu tandanya hilang. Nah, ini di seluruh Indonesia terjadi. Nah, coba bayangkan itu semua seperti itu. Di Maluku Utara, di Kalimantan, di Sulawesi, udahlah. Di Jakarta, semua terjadi. Jadi menurut saya, ini kesadaran publik untuk memperbaiki mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi gerakan publik dan Pak Prabowo bisa mengantisipasi bahwa ini memang harus diperbaiki. Abang nggak diancam? Ya, saya harus jalan selalu dengan 3 orang. Jalan selalu 3 orang. Artinya dengan itu kan berarti ancaman realistis ya. Tapi saya begini, saya menyatakan saya di dalam pikiran saya sekarang bahwa Allah mungkin menugaskan saya hidup menyelamatkan bangsa. Itu ada di hati saya. Ini memang sebuah Abang, sebuah gerakan jiwa, bukan lagi hati nih, jiwa kan, ini. Bung Uhe tahu, saya kan bergerak sendiri, nggak ada saya nggak punya bukan siapa-siapa. Nggak ada pasukan, nggak ada bodyguard, nggak ada. Apa yang paling terbesar ancaman itu? Macam-macam. Tapi saya bilang begini, sampai di titik bahwa nyawa saya hilang pun ya itulah beresiko. Itulah resiko berjuang. Saya kasih tahu istri saya kalau HP ini nggak bisa dikontak lagi, ya jangan nggak usah dicari, kirim Al-Fatihah aja. Begitu besarnya Bang punya tugas loh ini. Karena artinya ini beban ilahi ya. Bangsaku harus selamat. Betul. Tapi begini Bang, dari semua tujuan-tujuan atau tugas-tugas yang menurut kita ini sebagian besar kelompok kecil mulia ya. Apakah hal yang sama dilihat oleh penguasa? Saya tidak lagi melihat itu karena saya melihat bahwa ini kesadaran publik harus tumbuh. Beginilah, semua manusia itu dipinjamkan roh oleh Yang Maha Kuasa, dipinjamkan, dan roh itu adalah mulia. Jadi yang saya gugat sekarang adalah kemuliaan roh-roh itu yang ada di tubuh manusia agar kembali mulia. Itu aja. Ya, ini sama dengan ayat hai jiwa-jiwa yang mulia, kembalilah engkau. Nafsul mutmainah. Mutmainal qulub. Sungguh menarik, Bang. Oke, Bang. Apa sebenarnya akhir daripada keinginan Abang itu? Artinya, apa yang Abang ingin lihat? Saya ditanya juga oleh mereka, apa sih yang kamu inginkan dari mereka? Iya, betul. Saya bilang begini, 1, hentikan kebiadaban, hentikan kezoliman, berbisnislah dengan baik. Bagi pejabat, kelola negeri dengan baik, gunakan hati nurani dengan baik, dan betul-betul bahwa selesaikan semua dengan niat yang baik. Itu aja saya sebenarnya. Jadi saya kalau dia menyatakan saya bukan anti pengusaha, saya anti kezoliman. Dan saya kasih contoh tadi, Lim Silyong bukan orang ini, bukan oligarki, tapi anaknya mungkin sudah menjadi oligarki. Gitu. Nah, jadi itu kira-kira. Nah, negara ini saatnya beginilah, Bung Weo. Kita ini kembalikanlah menjadi negara yang normal. Yang negara normal itu beginilah. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Tangan rakyat dan menghargai orang yang berusaha, punya kompetensi, punya integritas, punya yang baik-baik itu, punya Nah, jangan uju-uju. Masa sih kita, mohon maaf aja, orang sekolahnya nggak jelas kok jadi wapres. Ini gimana mempertanggungjawabkannya gitu loh. Nah, kalau ini kita maklumi terus, maka nggak akan pernah. Nah, sejelek-jeleknya, bukan sejelek-jeleknya. Dulu kalau kita udah sekolah, apalagi masuk perguruan tinggi bagus, kita yakin bahwa akan masa depannya. Sekarang nggak perlu sekolah, nggak perlu. Nah, itu nggak normal sama sekali. Artinya ini ada lagi apa ya?
unsur-unsur yang bisa lagi membuat negara ini menjadi kacau karena ada unsur itu tadi. Ya, saya bilang begini, ya. Sangat berbahaya seorang pemimpin yang tidak punya moralitas menjadi pemimpin karena dia bisa melakukan segalanya dengan kekuasaan itu. Yang memimpin kan presiden, bukan wapres. Ya, tapi kan bukan. Ini kan memanfaatkan pemakluman itu. Jadi maksudnya begini, banyak teman-teman saya di oposisi bahwa apakah Pak Prabowo bisa membuang pemakluman pada saat menjadi presiden? Maksudnya kembali ke menormalkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena beliau pernah menikmati normalnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan hanya orang-orang pintar seperti beliau yang bisa mencapai puncak itu. Setelah itu kan hilang. Kira-kira cerita Abang ini dalam melakukan perlawanan, dalam melakukan kritik itu hampir sama dengan cerita Prabowo ketika 15 tahun berusaha untuk menjadi capres tanpa berhenti dari keinginan itu. Jadi kan sebenarnya orang belum ditanya kenapa sih begini. Pak Prabowo kan sebenarnya di kepalanya hanya 4. Satu, bahwa di Indonesia terjadi paradoks, ya kan? Negara kaya, rakyat miskin. Nah itu beliau sadari dari awal. Betul. Dia mau masuk menyelesaikan paradoks ini, maka dia ingin membentuk partai dan menjadi penguasa. Dan dilakukan. Dan apa yang dilakukan? Hanya 2 sebenarnya yang dilakukan adalah kembalikan ekonomi dari oligarki kepada rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, kembalikan kekuasaan yang dikendalikan oligarki kepada rakyat. Itu janji Pak Prabowo di bukunya. Tapi apakah itu dilakukan sekarang? Ya kita kan belum punya itu. Nah, jadi ada tanda-tanda kayak ini. Artinya ya ada juga kesabaran waktu menunggu. Bagaimana cara kita mengukur ke depan ini? Ya saya belum gini aja. Sekarang rakyat itu udah mengasih pilihan. Pilihan karena yang merusak negara ini selama 10 tahun adalah Jokowi bersama oligarki. Dan masih eksis itu. Dan jadi pilihannya sekarang, apakah Pak Prabowo ingin tetap bersama Jokowi dan oligarki atau mau berpisah dan bersama rakyat? Itu pilihan. Nah, kita menarik pernyataan Pak Prabowo. Nah, yang bermasalah ini Jokowinya apa oligarkinya? Oligarki sama Jokowinya. Oh, harus satu paket. Satu paket karena oligarki baru ada kalau ada paketnya. Nah, sekarang ini kan pernyataan Pak Prabowo kemarin bahwa dia tidak mau dipisah. Ada pihak-pihak ingin memisahkan dia dengan Jokowi. Itu kemarin kayaknya. Ya, ingin memisahkan dari Jokowi. Saya menyatakan Pak Prabowo, ingat Pak Harto jadi presiden itu tanda tangan basahnya Bung Karno, Super Semar. Ya kan, itu titik awalnya. Kedua, Pak Habibie itu adalah penyerahan dari Pak Harto. Jadi kalau kita membahas itu, dua orang ini jadi presiden karena presiden sebelumnya loh, tidak lewat pemilihan. Ya, betul. Oke, penyerahan. Kan Bapak presiden bukan diserahkan oleh Jokowi. Betul-betul terlegitimasi pakai rakyat. Kecuali Bapak memang menyatakan bahwa terpilih karena Gibran, nah itu nggak tahu saya. Ya kan? Nah, tapi pada saat itu Pak Harto waktu jadi presiden, apakah malah mengambil kebijakan semua yang berbeda dengan Bung Karno? Totally different, 100% berbeda. Untuk menyelamatkan negerinya. Tapi tetap menghormati Pak Soekarno. Pak Habibie itu detik-detik, tiap detik ngambil keputusan yang berbeda dengan Pak Harto. Ini sudah kelihatan IKN tidak lagi dibiayai negara. Mudah-mudahan seperti itu ininya. Tapi kan begini, pernyataan bahwa jangan dipisahkan bukan. Kami bukan mau memisahkan. Rakyat ingin menuntut pertanggungjawabannya Pak Harto, Pak Jokowi. Pak Jokowi. Loh, apa Bapak masih mau ikut juga bertanggung jawab? Nah, biarkan aja rakyat kan, ya kan. Gitu. Jadi yang dituntut ini adalah Prabowo dengan segala kewenangannya melakukan hal yang berbeda dari kemarin demi menyelamatkan negeri. Saya contoh aja lah. Apakah Pak Prabowo berani untuk mengaudit seluruh tambang yang diserahkan oleh Jokowi? Itu kan umpamanya.
Oke, aku minta Satgas mengaudit seluruh tambang yang diserahkan Jokowi ke Cina. Itu namanya menyelamatkan negara. Kenapa Abang fokus di masalah pertambangan dan pertanahan ini? Karena saya melihat begini, pertanahan ini sudah mengambil hajat hidup rakyat yang paling dasar. Kalau itu sudah hilang, maka rakyat negara artinya lagi itu, oke ya. Tambang ini adalah karena negara kesulitan uang, gampang sekali audit aja tuh. Maka itu pemikiran saya yang paling mendasar, karena Pak Prabowo kan lagi kesulitan uang nih, gara-gara utang yang dibikin Jokowi. Ya. Maka periksa semua tuh tambang. Dan saya pikir kalau dia periksa itu 300 triliun tahun ini. Apa ukuran kalau Prabowo ini betul-betul melakukan sesuatu hal yang berbeda? Saya sih ukuran administrasi. Saya lihat begini, contohlah ada sih IKN, infrastruktur yang tidak ekonomis tidak lanjutkan. Nah itu oke. Nah yang problem ini adalah menurut saya orang-orang yang kita tahu bahwa ikut merampok negara selama 10 tahun masih diangkat oleh dia. Itulah yang bingung. Kita perlu ada tim kerja task force atau apa? Kalau menurut saya tidak ada jalan lain, karena lembaga negara terlalu rusak, maka memang tidak ada jalan lain adalah Pak Prabowo tuh bikin dulu Satgas dulu. Satgas ya. Jadi kalau perlu Satgas mafia tanah, Satgas, dan bukan lembaganya. Ini kan Satgas tambang, menterinya yang ditunjuk, ini nggak ada gunanya, harus di luar. Nah, Satgas mafia tanah, Satgas mafia hukum, Satgas pertambangan, Satgas tentang bikin Satgas yang masing-masing untuk ini pilih orang-orang. Contohlah, saya menyebutkan nama. Kalau dibentuk Satgas mafia hukum, Mahfud MD ketuanya, itu kan nilainya ini sekali. Nah, Bung Ohe ingat, Pak Prabowo harus paham juga dengan menyatakan kemarin bahwa seakan-akan tidak mau dipisahkan dengan Jokowi. Apa yang terjadi? Harga saham di Indonesia hari ini anjlok 7%. Ada efeknya? Ada, karena orang nggak percaya. Ini bahaya benar, karena orang-orang tahu bahwa bisnis di Indonesia selama Pak Jokowi ini nggak normal. Tidak berkaidah-kaidah bisnis, hilang semua. Siapa yang dekat? Cobalah. Tahu-tahu orang-orang yang dekat anaknya presiden langsung kaya raya. Oheo yang puluhan tahun bekerja dengan profesional nggak bisa ngapa-ngapain. Kan orang paham. Terus Pak Prabowo tidak mau pisah. Artinya nilai-nilai itu mau dilanjutkan dong. Nah, pengusaha yang normal mikir ini bahaya nih. 7%. Sementara negara lain saham naik. Tapi ekonomi kita bagus bukan? Bagus apaan, menderita semua. Jadi itulah. Nah, itu Pak Prabowo menurut saya bikin pernyataan tuh hati-hatilah. Mau coba aja lah. Bagaimana? Lagi hebat lagi memikirkan tentang makan siang gratis anak-anak, keluar dari komisi maki-maki anak. Badan gizi keluar bahwa makan belalang, makan ulat sagu. Ini pernyataan apaan gitu loh. Jadi maksud saya ini memang kalau dalam kita dalam Islam itu qaulun sahih itu tidak ada. Ya. Perkataan menyejukkan itu tidak ada. Masa orang disuruh makan belalang? Gitu. Oke, Bang. Nah. Kita melihat ini apa selanjutnya? Abang apa yang mau Abang lakukan selanjutnya ini? Saya tidak ada jalan lain, bahwa Pak Prabowo harus kembali ke aslinya, bebas daripada Jokowi. Dan ini fakta hari ini bahwa pada saat dia memuji Jokowi ini, maka kepercayaan publik langsung anjlok. Ya, tapi bagi Abang ini apa yang akan dilanjutkan selanjutnya? Artinya gerakannya Abang apa? Saya mungkin akan tetap menggerakkan seluruh Indonesia tentang perampasan aset negara dan rakyat. Tapi saya mungkin akan fokus terhadap ini sumber daya alam, tambang dulu nih. Tambang ya? Tambang ini yang karena ini kalau diselesaikan. Dan sebenarnya begini, sebenarnya pengusahanya mungkin lebih senang ditertibkan loh. Daripada dipalak. Karena kalau dipalak ada pemain-pemain yang tidak punya kompetensi ikut terlibat. Ya ikut menikmati. Dan tidak aman bagi dia. Tapi kalau anggaplah yang dipalak itu menjadi residu pendapatan negara kan lebih happy. Iya, lebih happy. Ya. Lebih happy. Nah, itulah saya bilang Satgasnya itu memeriksa siapa aja tukang palaknya, berapa palaknya,
Dan itu saya yakin lebih 30% yang dipakai. Jika Abang diberikan kewenangan untuk menjadi ketua Satgas, mau? Tergantung. Kalau hanya menjadi tukang stempel, enggak lah. Tapi kan abang kan ngerti ya kapan harus bergerak dengan tidak. Artinya pada saat kelihatannya tidak mungkin dikasih ke saya duduk. karena memang kalau saya dikasih tugas kayak itu pasti gua habisi siapapun, nggak pandang saya mau siapapun. Kan itu harus tidak boleh. Apa ada orang-orang seperti abang ini? Artinya kalau satu saat didu sudah mengerikan, apa ada lebih dari 2 kah, 3? Nah, ini kan perlu ada kombinasi antara keikhlasan, pengetahuan, dan keberanian. Keberanian, betul. 3 itu. Memang berani itu tidak ada sekolahnya. Nggak ada. Kalau menjadi pintar, pergi di universitas dapat sertifikat. Tapi kalau berani memang harus di lapangan. Nah, kalau saya kan semua pernah saya lalui, jadi saya bisa paham. Jadi memang butuh keikhlasan, pengetahuan, dan keberanian. Bang, pertanyaan retorik aja ini. Kalau memang oligarki itu sudah terlampau berkuasa, dia sudah bisa membeli penguasa, anggota DPR, APH lah. Kenapa dia tidak mau jadi presiden gitu loh? Apa masalahnya? Enggak, bagi mereka mending memelihara penguasa yang saya bisa atur daripada saya menjadi penguasa dong. Kan kalau dia penguasa dia dituntut bertanggung jawab. Ini nggak perlu. Jadi sebenarnya ini juga pengecut. Jadi begini, ini oligarki ini sangat berkepentingan. Itu dinasti Jokowi berlanjut. Karena dia bilang ini gampang, ini boneka ini bisa diatur-atur gitu kan. Nah, itu dipentingkan mereka. Jadi karena unsur yang mereka anggap bisa mereka gampang atur itu. Ya, gitulah. Jadi sebenarnya penghinaan apa gimana itu, Bang? Terhadap negara ini? Kalau menurut saya, ya itulah mungkin berlaku. Dia lebih takut selama masih manusia presiden Indonesia, itu dia lebih takut kalau yang presiden Indonesia monyet, itu paling takut. Karena monyet nggak mau terima uang. Kalau selama manusia dia bisa terima uang gitu. Tapi kalau bagi monyet itu, Bang, kalau dikasih uang sama pisang yang mana? Nah, jadi saya pikir ya adalah memang ya. Tapi begini, harusnya Prabowo menyadari bahwa ini bagi beliau hanya dibutuhkan sikap negara ini menjadi baik. Iya. Karena agak rusak diterimanya. Jadi sebenarnya kesempatan. Kesempatan ini, Bang, yang tidak datang 2 kali. Tidak datang 2 kali. Bang, apa perlu ada semacam sebuah pernyataan bahwasanya perlawanan terhadap oligarki bisa dimulai atau sudah dimenangkan? Saya pikir kesadaran publik untuk bahwa oligarki memang sudah mengambil hak rakyat, itu menurut saya sudah mulai muncul. Dan saya pikir saya hanya menunggu lagi aja bahwa tokoh-tokoh ini makin menyadari dan berani bicara. Ini saat Bung Karno menyatakan proklamasi Indonesia, pada saat itu kan belum ada sebenarnya kemenangan Indonesia. Hanya dia mendengar ini Jepang sudah dibom. Harus tiba-tiba baca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa sudah saatnya juga kita bisa membaca proklamasi kemenangan dari oligarki ini? Saya pikir artinya unsur-unsurnya sudah ada. Udah lengkap. Jadi tinggal satu kode menurut saya adalah. Tinggal satu kode. Satu kode aja adalah apakah Pak Prabowo bisa mengganti aparat penegak hukum. Kalau itu terjadi maka bisa. Aparat penegak hukum ini Kapolri kah, Jaksa Agung kah, Panglima TNI kah, atau siapa? Saya pikir yang paling penting Trunojoyo. Trunojoyo. Ya. Jadi harus terjadi pergantian di Trunojoyo. Baru itu simbol. Itu adalah simbol bahwasanya proklamasi itu bisa dinyatakan. Bahwa bukan proklamasi, bahwa proklamasi kembalinya kedaulatan rakyat. Ya, kedaulatan. Jadi ini adalah kemenangan rakyat Indonesia. Untuk mengembalikan kedaulatannya dari tangan oligarki. Luar biasa. Bang, kita tidak rasa 1 jam sudah menjadi sebuah diskusi semesta. Dari Aceh sampai Merauke, orang mendengar diskusi kita. Memang malam ini malam yang penuh berkah. Closing statement, Bang. Saya hanya berharap bahwa
semua pihak menyadari bahwa negara ini harus diselamatkan, dan kepada oligarki udahlah, kembalilah berbisnis normal, dan kepada penguasa malulah apabila Anda menjadi cecunguk atau kacung daripada oligarki, dan kepada penguasa ini saatnya berbuat baik, dan kepada seluruh rakyat ini saatnya mengambil kembali hak Anda untuk melindungi kehidupan Anda. Kalau Anda masih masih tidak melawan, maka memang sedang tidur pun mungkin tempat tidur Anda sudah diambil oleh mereka. Oke, terima kasih Bang. Pemirsa, seorang pemimpin besar Indonesia mengatakan sebuah kejahatan akan berlangsung jika orang-orang baiknya tidak melakukan sesuatu. Hari ini kita melihat bahwasanya banyak sekali ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kekuasaan, rakyat tertindas, kezoliman, hanya karena banyaknya orang-orang pintar, banyaknya orang-orang yang punya kuasa tidak melakukan pembelaan terhadap mereka. Sehingga apa yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah ketidaksenangan, ketidakikhlasan yang mungkin menghasilkan sebuah perlawanan. Sudah saatnya kita ini sadar bahwasanya negara adalah rakyat, rakyat adalah penguasa. Para penguasanya adalah bagian daripada rakyat. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama melihat jayanya Indonesia, jayanya tanah air Indonesia, makmurnya Indonesia adalah makmurnya rakyat. Apa yang dikatakan Soekarno, berdiri di atas kaki sendiri tanpa campur tangan asing. Mudah-mudahan hasil diskusi kita ini melahirkan sebuah pemikiran yang besar, bahwasanya peradaban Indonesia, kekuasaan Indonesia ada di tangan kita hari ini, di tangan rakyat Indonesia. Sampai jumpa dalam episode yang berikutnya. Semoga kita semua penuh barokah. Terima kasih.